Assalamualaikum semuanya, selamat datang kembali di channelku Zahid. Selamat sore waktu Jordan. Sambil nunggu berbuka puasa, aku ingin sedikit membagikan apa yang aku pikirkan sekarang. Pernah nggak sih kamu lagi scrolling di TikTok atau Instagram dan terus lihat seseorang pakai jubah atau khimar yang good looking dengan background musik Arabik atau nasyid dan langsung mikir kayak, wah dia ini nih pasti paham agama gitu. But apa benar penampilan di media sosial bisa mencerminkan kedalaman iman seseorang? So, mari kita bahas fenomena standar agama di media sosial. Guys, di era digital ini, media sosial seperti TikTok dan Instagram jadi tempat berkembangnya tren dengan cepat. Salah satunya adalah fenomena standar agama, iya kan? Banyak banget tuh di TikTok, di mana seseorang dianggap religius hanya karena menggunakan atribut tertentu atau sound berbahasa Arab dalam kontennya. Tapi, apakah penampilan dan konten seperti itu benar-benar mencerminkan pemahaman agama yang mendalam? Sebelum kita mendalaminya, aku seringkali bilang di sosial media bahwa Islam is not trend, Islam is lifestyle. Tapi, lifestyle itu maksudnya seperti apa? Ketika kamu tampil di sosial media menjadi seseorang yang katakan membawa nilai-nilai Islam, coba jadikan lifestyle kamu itu sebagai seseorang yang muslim atau muslimah. Lifestyle itu apa sih? Mulai dari pakaian, mulai dari cara kamu menjaga aurat, mulai dari cara kamu bertutur kata, mulai dari cara kamu bermuamalah ke sesama, mulai dari bagaimana kamu menyikapi komentar negatif. Itulah Islam, gitu. Gini guys, kita nggak bisa loh hanya menilai seseorang dari penampilan di sosial media. Karena aku udah terjun di dunia konten kreator itu 2 tahun ke belakang. Dan yang aku dapatkan adalah semua orang, semua konten kreator itu berlomba-lomba untuk menampilkan sisi terbaiknya. Dan terkadang konten kreator itu gampang banget loh untuk menarik perhatian kamu perempuan yang imannya setipis tisu, kamu seseorang yang gampang banget terpesona dengan penampilan agamis. I just wanna say now, all of in social media is fake. Jadi ketika ada seseorang di sosial media yang berpenampilan agamis, yang kamu ambil itu ilmunya, yang kamu ambil itu pelajarannya guys, bukan terlalu mengidolakannya. Karena kenapa? Aku punya pemikiran kayak gini sekarang. Terkadang ekspektasi kita terhadap seseorang itu berlebihan. Kita semua manusia. Pendakwah-pendakwah muda yang kamu lihat di sosial media itu masih manusia. Manusia itu pasti ada salahnya. Dan ketika kita berekspektasi terlalu tinggi terhadap mereka-mereka, dan ketika mereka ada salah sedikit, kita langsung kecewa, right? Dan jujur, di sosial media, semua orang itu ada guys. Mau itu orang baik, mau itu orang buruk, itu bisa masuk gitu. Mereka bisa banget mencari celah untuk masuk. Dan ketika aku melihat postingan kemarin yang lagi ramai tentang jangan mau dengan seseorang yang postingannya si paling sayang ibu. Itu kan ramai banget ya. So, right now, coba kita pikirkan, kenapa sebab ada orang menuliskan itu gitu. Jawabanku saat ini adalah mungkin dia memiliki pengalaman bahwa ketika dia membangun relationship dengan seseorang yang dia kira paham agama tapi ternyata 180 derajat terbalik. Padahal sebelumnya dia mengira bahwa dia itu paling sayang ibu. Videonya tentang ceramah-ceramah. Tapi kok sikapnya ke aku kayak gini ya? Dan yang anehnya, orang yang dia kira paham agama itu mau diajak pacaran. That's why, sampai sini jelas ya, bahwa kita nggak bisa menilai seseorang, menilai baik atau buruknya agama seseorang dari sosial media. Aku wondering, aku pengen kamu yang nonton video ini tuh lebih sedikit kritis terhadap apa yang kamu lihat di sosial media gitu. Jangan gampang baper guys, serius deh, ambil aja ilmunya. Takutnya nanti teman-teman kecewa gitu, karena mereka nggak sesuai dengan ekspektasi kamu semua. Begitupun dengan aku yang menyampaikan ini. Nah, dengan fenomena ini, kita jadi bertanya kan, bagaimana sih agar kita bisa mendapatkan seseorang yang dia itu paham agama, bukan hanya sekedar tampilan di sosial media aja. Jawaban dari aku cuma satu, jangan pernah sibuk mencari, tapi sibuklah menjadi. Sedikit reminder ya, kamu berpura-pura soleha agar kamu dapat yang soleh.
Gimana kalau yang datang ternyata yang pura-pura soleh juga? Sesuai niat kan? Di hadis Umar dan pertama di Arba'in itu dijelaskan sesuai niat gitu. Ketika kamu hijrah hanya untuk mencari perempuan, ya yang kamu dapatkan ya perempuan itu. Tapi kalau karena Allah, kamu akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah. Untuk saat ini, untuk aku pribadi juga, kalau kamu ingin mendapatkan seseorang yang paham agama, jangan pernah mencari dulu gitu. Lihat dulu dari sholat kita seperti apa, hubungan kita sama orang tua seperti apa, hubungan kita sama teman gimana, apakah kita sudah dewasa mengatur emosi kita terhadap teman, karena itu akan berdampak ke pasangan kita nantinya. Apakah kita bisa punya kepala yang dingin ketika ada masalah, bukan hanya marah-marah, tapi bisa menghadirkan solusi gitu. Dan aku mau ngasih tahu ini sedikit informasi soft skill yang bisa banget kamu pelajari di usia 20-an adalah coba ketika kamu marah atau kesal sama seseorang, coba kamu diam sebentar. Kamu pikirkan dengan logika kamu gitu. Siapa di sini yang salah? Kenapa aku kesal? Dan bagaimana cara mengatasinya? Dan itu aku dikasih tahu sama orang-orang yang udah lebih tua dari aku. Mereka ngasih advice bahwa itu tuh penting banget soft skill yang bisa kamu pelajari di usia 20-an. Karena itu powerful banget, guys. Karena bagaimanapun, kunci dari sebuah hubungan kan aku yakin adalah komunikasi gitu. Just for your information, guys. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita sudah tahap menjadi dan kita lanjut ke tahap bagaimana mencari. Sebenarnya aku belum mengalaminya juga, disclaimer. Tapi ini insight yang aku dapatkan dari bacaan-bacaan yang aku baca. Semoga ini bisa kita terapkan ke kehidupan kita gitu. Bagaimana cara menilai pemahaman agama seseorang? Apakah cukup dari penampilan atau sekedar unggahan di media sosial? Tentu menurut aku tidak gitu. Pemahaman agama seseorang itu lebih terlihat dari akhlaknya, guys. Bagaimana dia menyikapi sebuah masalah dan konsistensi prinsip berperilaku sesuai ajaran agama. Dan menurutku cara kita bisa mengetahui dia itu betulan paham agama atau enggak ya seperti itu. Siapa temannya, bagaimana kualitas pertemanannya, bagaimana hubungannya dengan orang tua. Dan ketika kita mencari, kita bisa kok tanyakan bagaimana cara dia menyelesaikan permasalahan, seperti apa jalan dan solusinya. Dan itulah yang perlu kita tanyakan ke diri kita ketika kita fokus mencari. Mungkin kurang lebih seperti itu. That's why kamu harus menjadi dulu. Jangan sibuk mencari dulu gitu. Dan terakhir, dampaknya dari standar agama di sosial media ini, itu tuh menyebabkan kita hanya fokus mencari gitu. Kita hanya fokus mencari orang-orang yang good looking, menggunakan jubah atau himar, sehingga kita bukannya sholat kita lebih baik, bukannya ilmu kita lebih bertambah, tapi lebih banyak following kita terhadap orang-orang yang dia itu sesuai type kita atau enggak. Gitu gak sih? So, jangan sampai kita itu seperti itu. Kalaupun kita menjadi orang yang seperti itu, sekarang saatnya kita berubah, guys. Hijrah itu nggak butuh validasi kok, guys. Terus aja memperbaiki dalam diam gitu. Karena siapa sih yang bisa mengatur skenario terbaik kecuali Allah gitu. Dalam mempertemukan kita dengan seseorang yang kita impikan. Seseorang yang menjadi kriteria kita. Soalnya orang yang kita cintai itu kan makhluknya Allah ya. Allah yang menciptakan kecantikannya, akhlaknya, keindahannya. Kenapa kita masih ragu untuk menjalankan apa yang Allah perintahkan? Allah juga kan yang menciptakan bidadari-bidadari di surga. So, kenapa ragu kamu untuk tidak pacaran? Untuk tetap jomblo di zaman sekarang? Kenapa ragu untuk dikatakan aneh? Semangat guys, mungkin sampai sini dulu videonya. Terima kasih buat kamu yang sudah nonton video ini sampai sini. Jangan lupa komen pendapat kamu seperti apa. Like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.